Kisah ini bermula di sebuah tempat dengan dinding tua berkarat, perabotan kayu reyot, dan serangga berterbangan dari luar. Lewat ventilasi tapi serangga kecil yang terbang bebas itu justru membuat iri si bocah yang tinggal di sana. Jadi, setiap melihat mereka, dia akhirnya membunuh mereka, membunuh seekor dengan telapak tangannya. Melihat serangga kecil remuk di telapak tangannya, dia memutuskan untuk mencobanya, penasaran rasanya seperti apa. Karena dia tak punya banyak pengalaman hidup, setelah menjilatnya, dia merasakan rasa pahit yang kuat. Bocah itu menghabiskan seluruh hidupnya di tempat itu. Dia terperangkap di bunker itu sejak lahir. Dia menyalakan lampu untuk menulis, berharap suatu hari nanti dia bisa kabur dari tempat itu, dan kemudian dia bisa menggunakan perkenalan diri yang sedang ditulisnya sekarang. Biasanya, perkenalan semacam ini dimulai dengan nama, tapi dia belum pernah dipanggil dengan namanya. Jadi, dia bahkan tak tahu apa namanya. Namun, dia pasti punya satu nama. Ibunya pasti memberinya nama, walaupun dia sudah dipisahkan dari ibunya. Segera setelah lahir, melihat foto ibunya, menggendongnya, dia tahu dia punya nama. Dia terus menatap potret ibunya yang tersenyum sambil menggendongnya. Itu membuatnya senang, dan dia berkata dengan lantang bahwa ibunya mungkin sangat mencintainya. Seorang pria mendengar dan berkata bahwa ibunya sudah mati, dan mengulangi bahwa ibu bocah itu sudah mati. Meninggalkannya dalam keterkejutan, dia dengan cepat berbalik dan bertanya apa yang pria itu bicarakan. Dengan senyum di wajahnya, dia menjawab bahwa ibu bocah itu bunuh diri setelah dia lahir, melompat dari jembatan. Kata-kata itu membuat bocah itu marah besar. Pria itu bukan sembarang pria. Dia adalah ayah si bocah, tapi dia adalah ayah bajingan yang menguncinya di sana agar dia tidak bisa kabur dalam kondisi apapun. Dengan lorong panjang dan pintu-pintu dengan kunci dan segalanya, kunci-kunci gembok itu ada di tangan lelaki tua itu, yang menyuruh bocah itu untuk tidak khawatir. Karena dia tidak akan pernah mengirimnya keluar, dan bertanya kepada putranya apakah dia sudah memberitahunya alasan mengapa ibunya memilih untuk mati. Bocah itu tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Dia meraih salah satu kue di meja dan dengan cepat mendekatkannya ke anak itu. Seolah hendak memukulnya, dia berkata bahwa ibunya takut pada dunia tempat dia tinggal. Planet yang dia tahu akan datang kiamat, ucapnya sambil mematahkan kue di tangannya. Anak itu hanya menatap dengan marah, dan ayahnya melanjutkan, mengatakan bahwa alasan dia tidak mengirim anak itu keluar adalah karena dia mencintainya. Dia tak sanggup melihat putranya sendiri mati, yang membuat anak itu semakin murka. Dengan suara bergetar, dia berkata ayahnya berbohong dan bertanya, apakah ibunya benar-benar hanya takut pada kiamat, dan berteriak, menyuruhnya untuk tidak berbicara seperti itu tentang ibunya. Dan dia tidak akan percaya apapun yang dia katakan karena dia telah mengurungnya di sana. Berbohong tentang kiamat, ayahnya dengan tenang berkata, bahwa dia bisa memilih untuk percaya atau tidak. Dia mengambil perkenalan diri yang sedang ditulis anak itu, dan berkata buku itu tidak akan pernah terbit. Lalu menyalakan korek api. Anak itu menjadi putus asa dan memohonnya untuk berhenti melakukan itu. Tetapi pria itu mengabaikannya dan membakar buku itu. Dia melemparkannya ke tempat sampah sementara buku itu terbakar habis, mencondongkan tubuh ke tempat sampah. Anak itu berkata bahwa orang seperti pria itu tidak punya hak untuk dipanggil ayah. Dengan senyum tipis di wajahnya, ayahnya berkata dia seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Karena dia melakukan semua ini untuknya dan menyuruhnya ikut karena sudah waktunya. Keduanya kemudian menyusuri lorong, selalu pada waktu yang sama setiap hari. Lorong yang sama yang selalu mereka lalui. Di dalamnya tidak ada suara kehidupan lain. Dia dan ayahnya adalah satu-satunya penghuni bunker luas itu dengan kapur di tangannya. Pria itu menulis di papan tulis, selalu rutinitas yang sama sampai hari ini. Pelajaran yang sama dan pelatihan yang sama setiap hari, hanya ada satu hal yang membantu anak itu melewati kebosanan itu. Kehidupan sehari-hari, dia menarik sebuah buku dari bawah mejanya. Di waktu luang yang singkat yang dia miliki dalam rutinitas harian, dia bisa mengambil buku dari perpustakaan bunker untuk dibaca. Meskipun ada banyak buku di perpustakaan, buku yang paling dia sukai, yang menggambarkan dunia luar, dan dia terus bertanya-tanya seperti apa cahaya matahari itu. Seperti yang dijelaskan di buku-buku, mungkin jauh lebih hangat, ya? Dibandingkan lampu-lampu di bawah tanah, dalam mimpinya. Bocah itu melihat dirinya di sebuah ladang bermandikan cahaya matahari. Dia ingin merasakan kehidupan sehari-hari yang damai, dan melihat pemandangan indah. Berbicara dengan orang-orang, dan mungkin berteman dengan seseorang, tapi di atas semua itu, dia harus melakukan sesuatu segera setelah melarikan diri, sementara dia duduk melamun di sana. Ayahnya menendangnya, membuatnya terdorong ke belakang. Kemudian, dia merebut buku yang sedang dibacanya, sambil berkata bahwa buku hanya boleh dibaca di waktu luang. Dia membaca bahwa buku itu tentang permukaan. Dia tersenyum dan berkata itu menyedihkan, karena dia sudah pernah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Dan bertanya apakah bocah itu masih punya harapan untuk keluar. Dia melanjutkan,
ketika kiamat datang dan hanya abu yang tersisa pada akhirnya. Dunia akan dipenuhi dengan jeritan dan darah. Sepertinya, bocah itu masih belum menyadari bahwa bunker ini adalah satu-satunya tempat aman baginya. Tapi bocah itu mendengarkan itu dan tak tahan mendengar kebohongan yang sama lagi. Semua omong kosong tentang kiamat atau semacamnya, hanya karena alasan absurd itu. Dia menguncinya di sana sepanjang hidupnya, dan terus menyiksanya, dengan kekerasan fisik dan psikologis. Bocah itu bertekad untuk melarikan diri dari penjara itu. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia bangkit dari lantai karena dia tahu ini belum waktunya. Dan dia harus menunggu saat yang tepat, yaitu saat ayahnya lengah. Dan tak berdaya, jadi dia bisa mengambil kunci nanti di ruangan lain seperti gym. Bocah itu berkeringat deras saat berlatih dengan intens. Dan ayahnya bertanya apakah dia sudah lelah hanya karena itu. Sambil berkata bahwa dengan begini dia tidak akan selamat dari kiamat. Kau baru melakukan 10. Dia menyelesaikannya. Bocah itu tak sanggup mengangkat beban dan akhirnya menjatuhkan semuanya. Terbaring di lantai, terengah-engah setelah berusaha keras. Dia menyadari bayangan ayahnya mendekat. Ketika dia mendongak, dia melihat tangan ayahnya terulur, seolah menawarkan bantuan untuk membangunkannya. Bocah itu merasa aneh dengan sikap itu dan bertanya mengapa dia membantunya. Namun, saat ayahnya meraih lengan anak itu, dia menariknya dengan cepat, bersiap memukulnya. Dia bertanya, siapa bilang aku akan membantumu, lalu memukulnya hingga tubuhnya berputar. Melemparkannya ke dinding gym, anak itu menghantam cermin di sana. Cermin itu pecah berkeping-keping, dan ayahnya berkata dia tidak boleh mempercayai siapapun yang menawarkan bantuan. Bahwa dia harus selalu waspada terhadap manusia, terutama di masa kiamat ini. Itulah sebabnya dia melatihnya dan mengajarinya teknik bertarung. Karena saat bertemu manusia lain, dia harus cukup kuat untuk bertahan hidup. Bahkan dengan tangan bersih, dia berdiri di sana, menatap pemuda yang terbaring di depan cermin. Mengejeknya lemah karena pingsan hanya karena satu pukulan itu, lalu berbalik. Mengatakan mereka akan berhenti di situ untuk hari ini. Mata pemuda itu berbinar melihat peluang. Punggung ayahnya menghadapnya. Tanpa curiga, dia bangkit dengan cepat dan meraih pecahan kaca. Itulah saat yang telah dia tunggu-tunggu, ketika ayahnya benar-benar menurunkan pertahanannya. Dia akan membunuhnya dalam kelengahannya, lalu mengambil kunci dan melarikan diri dari sana. Menyerbu ke arah pria itu dengan semua kebenciannya, dia pikir rencananya berhasil. Dia sudah sangat dekat untuk melaksanakannya, tetapi ada cacat dalam rencana itu. Pria itu dengan cepat menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia menunduk karena sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat cahaya yang berbeda dalam bayangannya dan dengan cepat menyadari putranya menyerangnya. Dia adalah pria yang tidak pernah menurunkan kewaspadaannya dalam hidupnya, dalam sekejap mata. Dia berbalik menghadap putranya. Kecepatan ayahnya mengejutkan anak itu, yang sudah berhadapan langsung dengannya. Namun hal itu tidak membuat pemuda itu menghentikan serangannya. Dan dia menerjang maju, mencoba menikam pria tua itu dengan kaca. Tapi dia tampak bergerak lambat dibandingkan ayahnya. Dia ketakutan dengan semua ini. Pria itu menghindari pukulan pemuda itu dengan mudah, dan dengan cepat membalas dengan tendangan ke arah anak itu, yang mendarat tepat di wajahnya. Waktu berlalu setelah duel mereka. Pemuda itu terbangun dengan terkejut dan kemudian menyadari dia terbaring di tempat tidurnya. Masih terguncang oleh semua itu, dia mendengar ayahnya berkata bahwa dia akhirnya bangun. Dan bahwa itu adalah upaya yang bagus. Serangan pemuda itu sangat baik. Namun, seperti yang telah dia katakan, jika bukan dengan tangan kosong, maka semua pelatihan itu tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu sebagai hukumannya karena menggunakan senjata, dia harus berlatih 2 kali lipat. Lalu orang itu mengunci anak muda itu di kamar lagi. Dan menyuruhnya istirahat dulu, karena besok akan menjadi hari yang besar. Lampu padam, dan pria itu pergi. Anak muda itu tahu sesuatu yang ayahnya tidak tahu. Saat lampu padam dan semua listrik di ruangan itu mati total. Untuk sesaat dan semua suara menghilang. Saat itulah dia memfokuskan pendengarannya. Menempelkan kepalanya ke dinding, menempelkan telinganya di sana. Dia bisa mendengar hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hal-hal dari tempat yang sangat jauh. Suara roda berputar, burung bernyanyi, dan bahkan kebisingan kota yang ramai. Dari situ dia menemukan 2 kebenaran, ketika ayahnya bilang sudah waktunya tidur. Sebenarnya saat itu siang hari di atas tanah. Dan kebenaran lainnya adalah bahwa dunia itu damai. Ayahnya bilang kiamat sudah dekat, tapi semua itu bohong belaka agar dia tetap di sana. Selain itu, anak itu ingin mencari ibunya karena setiap kali dia bertanya apapun, ayahnya selalu berkata bahwa ibunya sudah meninggal. Tapi anak itu tahu itu hanya kebohongan dan percaya. Ada makna tersembunyi dalam apa yang dikatakan ayahnya. Anak itu punya harapan besar bahwa ibunya masih hidup. Siap untuk beristirahat, dia merenungkan bahwa suatu hari dia akan melarikan diri dari sana dan menemukan ibunya. Tidak peduli apa yang terjadi, sementara anak itu tenggelam dalam pikirannya. Ayahnya terus berjalan menyusuri lorong. Sambil tertawa sendiri, ponselnya bergetar dengan panggilan. Dia berhenti dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Melihat panggilan itu membuatnya terkejut. Dia menjawab panggilan itu.
Dia bertanya apa maksudnya itu, karena dia sudah bilang jangan menelepon. Kecuali itu darurat, sementara anak itu tidur nyenyak, orang yang menelepon ayahnya. Mengatakan banyak hal, dan pria itu hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang di ujung telepon sana. Dia membeku mendengar apa yang dia dengar dan menjawab dengan setuju, mengatakan untuk membiarkannya hidup. Setelah panggilan itu, dia melemparkan ponselnya ke tanah, menghancurkannya. Apa yang dia dengar bukanlah sesuatu yang menyenangkan hatinya saat dia jatuh ke lantai setelah panggilan itu. Dia menangis berusaha mengendalikan diri. Anak laki-laki yang sedang tidur mulai mendengar suara tawa yang semakin keras dan akhirnya membangunkannya. Ayahnya membelakanginya, tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah gila. Bocah itu merasa aneh dan bertanya apa yang terjadi saat mencoba bangun tapi tak bisa. Ia menunduk dan melihat dirinya terikat di kursi, lalu bertanya apa yang sedang ayah lakukan. Ia menyuruh ayah melepaskannya, tapi ayahnya terus tertawa. Menghadap tembok, ia sadar pria itu tak mendengarkan. Atau memang tidak peduli, jadi itu memberinya kesempatan. Perlahan ia mulai melonggarkan tali sedikit demi sedikit, dan tali itu mulai mengendur. Saat senang usahanya berhasil, tiba-tiba ayahnya berhenti di depannya, menatapnya serius dan menyuruhnya berhenti mencoba kabur. Namun, cara pria itu berbicara membuat bocah itu terkejut. Ia menelan ketakutannya dan bertanya apakah ayahnya lupa bahwa hari ini pelatihan seharusnya 2 kali lebih berat. Ia diberitahu bahwa rencananya berubah. Mereka tak akan melakukan apapun hari ini, bukan cuma hari ini, tapi setiap hari mulai sekarang. Bocah itu tak akan bisa melakukan apapun kecuali duduk di kursi itu. Dengan putus asa, bocah itu bertanya apa maksudnya, padahal ayahnya selalu bilang akan melatihnya untuk bertahan hidup dari kiamat. Jika ia terus diikat, ia takkan bisa. Lalu pria itu menyela sambil berkata, pelatihan selesai sekarang. Ia terus bertanya-tanya, apa yang tiba-tiba merasuki ayahnya, berpikir ia takkan bisa melakukan apapun jika ia terus terperangkap di sana, dan ia takkan punya kesempatan untuk bertemu ibunya. Jadi, ia menolak menerima perkataan ayahnya, dan terus mencoba membebaskan diri. Pria itu bertanya apa yang sedang ia lakukan, ia tak menjawab, hanya berusaha membebaskan diri. Ayahnya terkesan dengan sikap bocah itu, sepertinya ia mengaguminya. Namun, teriakan tiba-tiba membuat bocah itu sangat ketakutan. Ayahnya kemudian tertawa histeris, seolah dirasuki sesuatu dan menyerang bocah itu, menamparkan wajahnya, hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Ia menghampiri tempat bocah itu tergeletak, mengangkatnya dan bertanya apakah ia tak menyuruhnya untuk tak bergerak dari kursi itu. Ia menahan rasa sakit yang ia rasakan dan terus mencoba membebaskan diri dari kursi itu. Sekali lagi, ayahnya menyerangnya hingga terjatuh ke lantai, tapi meski terkapar, bocah itu tak menyerah untuk membebaskan diri. Dan siklus itu berlanjut, bahkan bocah itu tak tahu apa yang merasukinya saat itu. Karena dia bisa saja pura-pura setuju dengan perkataan ayahnya, kan? Dan mencoba mencari kesempatan lain, tapi justru di saat itulah, dia tak mau kalah dari ayahnya, meski nyawa taruhannya. Kebenciannya pada ayahnya, yang telah mengurungnya dan membuatnya menderita, semakin membara. Di antara pukulan dan jatuhnya, anak itu berhasil. Dia berhasil melepaskan diri dari tali. Emosinya meluap-luap. Saat melihat tali itu robek, dia masih dalam bahaya. Dan penasaran apa yang terjadi dengan ayahnya, yang selalu menjebaknya di sana. Pemuda itu berbalik dengan senyum, menatap ayahnya sekali lagi. Pria itu bersiap untuk memukulnya. Tapi anak itu melihat sesuatu yang mengejutkannya. Menatap ayahnya, dia jadi berpikir. Dia tahu, tanpa ragu, ayahnya pasti marah. Tapi ada yang berbeda. Apa yang dilihatnya di depan sana, air mata yang selama ini tersembunyi. Itu membuat anak itu terkejut. Di balik mata sayu seorang pria yang sedih. Anak itu bertanya-tanya kenapa ayahnya berwajah seperti itu sekarang. Dia menerima pukulan lagi dari ayahnya. Tapi ekspresi ayahnya berbeda dari sebelumnya. Mata anak itu perlahan mulai terpejam. Ayahnya tampak di hadapannya dengan wajah yang agak sedih. Dan sebelum matanya tertutup sepenuhnya, ayahnya berkata, semoga dia mengerti. Anak itu bermimpi tentang pelajaran yang pernah diberikan ayahnya dulu. Berkata untuk selalu mengingat tips bertahan hidup, dan yang terpenting adalah aturan 0. 1. Aturan 0. 1 untuk bertahan hidup di hari kiamat adalah, jangan pernah meninggalkan bunker. Karena, tidak akan ada tempat yang lebih aman di dunia ini selain di sana. Ribuan mekanisme pertahanan bisa bertahan selama 126 tahun dengan persediaan makanan dan sumber daya yang melimpah. Mencoba hidup di luar tempat yang serba ada itu, sama seperti bunuh diri dengan melompat ke api unggun. Akhir akan menjemputmu tanpa peringatan. Jadi dia tidak boleh meninggalkan bunker itu. Anak itu terbangun dengan pikiran itu di benaknya. Dan saat dia benar-benar sadar, dia menyadari ayahnya telah menghilang dan meninggalkannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan satu-satunya saat ayahnya menghilang adalah saat dia berbaring untuk tidur. Dia merasa aneh dengan apa yang terjadi, karena ayahnya mulai bertingkah laku aneh. Kemarin jelas ada sesuatu yang terjadi, perubahan drastis dari rutinitas di bunker. Hingga situasi saat ini, dia tak mengerti.
Tapi instingnya berkata, sesuatu yang besar akan terjadi. Mengikuti kata hatinya. Saat pintu terbuka, dia pikir ini ide bagus. Saat dia benar-benar menyadari pintu itu terbuka, dia tercengang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua pintu di bunker mulai terbuka satu persatu. Semuanya bebas. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Bocah itu bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Tapi tak mungkin hanya diam saja. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Dia lari menyusuri koridor. Ayahnya boleh saja mencoba menghentikannya sekarang, tapi dia sudah tidak ada di sana. Berlari secepat mungkin mencari jalan keluar, dia menemukan tangga. Di ujung lorong, tangga itu besar sekali. Sepertinya tak berujung. Tanpa ragu, dia mulai menanjak dengan cepat setiap langkah yang dia ambil. Dia semakin cemas, melihat cahaya dari pintu keluar terowongan. Dia berdoa itu adalah cahaya matahari. Dia mencapai pintu keluar bunker, dan membuka palka yang menutupinya. Cahaya menyinari wajahnya. Dia melangkah keluar, menjejakkan kaki di tanah. Sinar matahari yang terang memaksa matanya tertutup. Tapi dia berusaha membukanya. Dia terkesan dengan semua yang dilihatnya. Dia berada tepat di tengah kota. Semua bangunan dan mobil itu membuatnya takjub. Dia kagum akan ukurannya, jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Setelah membacanya di buku, dia tak percaya dengan apa yang baru saja dia lakukan. Akhirnya dia berhasil keluar dari bunker. Seorang pria muncul, menarik perhatiannya dan bertanya apa yang dia lakukan berdiri di tengah jalan. Bocah itu terpesona melihat orang lain selain ayahnya. Dia berteriak keras bahwa itu orang sungguhan. Sementara pria itu terkejut, bertanya-tanya apakah bocah itu punya masalah. Tapi bocah itu cepat menyadari. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Masih terlalu dini untuk lengah. Karena ayahnya akan menyadari dia tidak ada dan akan mengejarnya. Untuk saat ini, dia harus menjauh sejauh mungkin dari bunker. Bocah itu sangat gembira, karena dia sedang menjalani mimpi seumur hidupnya, yaitu kabur dari bunker itu. Dan untuk pertama kalinya dia bebas. Sampai beberapa waktu lalu, melarikan diri itu mustahil. Dia tak pernah membayangkan pintu itu tiba-tiba terbuka begitu saja. Hal itu memicu sesuatu dalam benaknya, dan dia tertegun, berpikir, kenapa bisa begini? Dia bertanya-tanya apakah itu kerusakan sistem, tapi dia tahu ayahnya sangat teliti. Dan tak mungkin melakukan kesalahan seperti itu. Jadi, jika semua ini, membuka semua pintu bunker, adalah ide ayahnya, dia menolak kemungkinan itu. Dan berpikir itu mustahil, karena ayahnya sendiri yang menetapkan aturan untuk tidak pernah meninggalkan bunker. Dialah yang mencetuskan seluruh ide ini. Anak itu mulai memperhatikan segala sesuatu di sekelilingnya. Orang dewasa mengobrol, tersenyum, dan menikmati diri mereka sendiri. Remaja pulang sekolah bersama teman-teman mereka. Anak-anak bermain dengan gembira. Setiap pemandangan yang dia lihat membuatnya semakin terkejut. Semua orang tampak bahagia dan tanpa satupun kekhawatiran. Itu menenangkan pikiran si protagonis. Melihat orang-orang bahagia menjernihkan pikirannya. Dia mendapat jawabannya. Semua yang dikatakan ayahnya padanya adalah kebohongan. Karena semua begitu damai di luar bunker, semua begitu tenang. Hewan dan manusia hidup berdampingan dengan harmonis, seperti yang diharapkan anak itu. Kiamat yang mendekat sama sekali tidak masuk akal. Semua yang baru saja dia lihat, tampaknya menguasai pikirannya, dan pada akhirnya muncul kata-kata ayahnya. Kiamat datang tanpa peringatan. Lalu, banyak burung tiba-tiba mulai terbang panik. Dan itu menarik perhatian orang. Sekawanan burung terbang dengan cepat. Tapi bukan hanya burung yang menarik perhatian orang. Sesuatu menghalangi matahari di langit, sepenuhnya menutupi matahari. Semua orang ketakutan karenanya, terutama anak laki-laki yang baru saja keluar dari bunker. Sesuatu yang sangat besar di langit mulai bergerak menuju planet ini. Sesuatu seperti akar membentuk spiral dan semakin dekat dan dekat ke tanah. Semua orang ketakutan karena itu terlalu dekat. Dan mereka bertanya-tanya, benda apa itu di langit? Anak laki-laki itu semakin putus asa. Dia bertanya-tanya, apa orang lain tidak bisa melihatnya? Dia melihat cahaya terang sekali di langit, monster datang menuju bumi. Hal itu membuat anak itu kaget, dan bukan cuma monster itu saja. Itu hanyalah satu dari ribuan yang membentuk pusaran-pusaran itu. Ribuan dan ribuan monster bergegas menuju bumi, setiap kali bergerak semakin cepat. Hampir menyentuh tanah, anak itu teringat kata-kata ayahnya. Jangan pernah tinggalkan bunker. Itu aturan dasar untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun, ada pengecualian. Jika lokasi bunker ketahuan musuh, atau jika momen berbahaya tiba, aturan No. 1 tidak berlaku lagi. Semua monster itu memasuki bunker yang terbuka. Sepertinya mereka tahu ada sesuatu untuk mereka di dalam. Orang-orang di sekitar hanya membeku. Memandangi semua itu, masa monster yang semuanya kusut jadi satu. Bertumpuk-tumpuk di seluruh pintu masuk bunker. Membentuk sesuatu yang tampak seperti batang raksasa. Orang-orang tidak bereaksi untuk melarikan diri. Dan tetap membeku. Lalu tiba-tiba, salah satu monster mencengkeram seseorang. Dan menariknya ke arah tubuhnya. Pria itu berteriak putus asa atas apa yang terjadi. Diseret ke dalam tentakel monster,
makhluk itu membuka mulut yang besar. Orang-orang hampir tidak percaya apa yang mereka lihat, lalu kepala pria itu menggelinding menjauh dan berhenti di depan dua pemuda. Melihat itu, mereka membeku sesaat. Namun, segera rasa takut mengambil alih dan mereka mulai berteriak dan berlari putus asa, menyebabkan efek stampede di mana semua orang mulai melarikan diri. Dari sana, orang-orang berteriak panik, bertanya apa benda itu. Mereka tidak berhenti berlari, menginjak-injak satu sama lain. Di tengah semua teriakan itu, ada seorang pemuda tenang dengan headphone di telinganya. Dia tampak tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat orang-orang berlarian membuatnya penasaran tentang alasannya. Namun, sebelum dia sempat mencari tahu apa yang terjadi, sebuah batu besar menimpanya. Menghancurkannya, itu adalah salah satu monster yang telah melemparkan batu besar itu. Dan terus melemparkan lebih banyak, melemparkan beberapa batu ke arah orang-orang yang melarikan diri. Monster lain menyerbu kerumunan, melompati mereka dan mendarat tidak jauh di depan. Satu tebasan saja merobek beberapa orang, monster-monster memulai pembantaian. Membunuh setiap orang yang mereka lihat di depan mata dengan cara sebrutal mungkin. Dan di tengah semua itu, bocah itu terpaku oleh apa yang sedang disaksikannya. Orang-orang di sekitar berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun bisa menghubungi pihak berwajib. Semua itu mengingatkan kembali pada perkataan ayahnya. Dulu ayahnya pernah berkata bahwa saat kiamat tiba dan hanya abu yang tersisa. Dunia akan dipenuhi jeritan dan darah, hanya tumpukan abu yang tertinggal. Baru saja orang-orang bahagia menikmati diri mereka, dan sekarang mereka semua tewas. Tercabik-cabik, bocah itu tak lagi tahu apa yang harus dilakukan. Melihat monster-monster raksasa itu menguasai planet ini, inilah kiamat, yang selalu ayahanda bicarakan, dan ini hanyalah permulaan. Dan para monster sudah menghancurkan semua yang terlihat, semakin dan semakin turun. Menguasai segalanya, terbaring di tanah bocah itu berpikir, ternyata ayah benar tentang kiamat ini. Kalau begitu, bisa jadi ibunda juga sudah tiada. Dan dia bertanya-tanya apakah ayah juga benar tentang hal itu. Orang-orang terus berlari dengan putus asa, berusaha melarikan diri dari para monster, tapi banyak yang tak bisa lolos. Dan berakhir dilenyapkan oleh mereka, dan setiap saat semakin banyak korban berjatuhan. Bocah itu merasakan sentuhan di tangannya, seseorang meraih lengannya, menariknya. Itu ayahandanya, menyeretnya menjauh dari monster. Dia berteriak bertanya apa yang sedang dilakukan ayah. Di tengah begitu banyak jeritan ketakutan, ayahandanya menyuruhnya untuk tidak berhenti berlari. Jangan berhenti walau sedetik pun. Bocah itu menurut dan berlari mengikuti ayahandanya. Namun, menoleh ke belakang dan melihat bocah lain juga berusaha melarikan diri, tapi tidak cukup cepat. Dan dia berakhir dilahap oleh para monster. Hal itu membuat bocah itu ketakutan. Tapi dia tak berhenti mengejar ayahandanya. Mereka berbelok, tapi para monster juga ada di sana. Ayahandanya melompati pagar dan memanggilnya. Dia dengan cepat ikut melompat juga. Mengikuti setiap langkah yang ayahandanya ambil, mereka melawan arus orang. Tempat orang-orang melarikan diri, justru ke sanalah mereka menuju. Dan bocah itu semakin dan semakin takut melihat orang-orang dilahap. Begitu banyak mayat di tempat itu, dia terus berlari secepat mungkin. Orang-orang ngeri dengan apa yang mereka saksikan, gelombang monster dahsyat lainnya datang menyerbu ke arah mereka, terlalu banyak dan terlalu cepat. Orang-orang mencoba melarikan diri, dan di depan, di jembatan, ada ayah dan anak. Masih berlari tanpa henti, bocah itu melirik ke belakang, dan terkejut dengan jumlah monster yang mengejar mereka, gelombang besar, bersama sisa-sisa orang yang telah tewas. Dia memberitahu ayahnya kalau gelombang itu hampir menyusul mereka, dan ayahnya menyuruhnya untuk terus berlari karena hanya itu cara untuk meninggalkan kota. Jembatan besar itu menghubungkan kota ke tempat lain, dan para monster mulai menyeberangi jembatan juga, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Anak itu terus berlari, semakin putus asa setiap detik, gerombolan monster terus bertambah. Datang langsung ke arah mereka berdua, dan anak itu memberitahu ayahnya bahwa monster-monster itu mengikuti mereka ke jembatan, lalu sesuatu membekukan tubuh anak itu. Seekor monster berhasil meraih kakinya, meremasnya dengan erat, dia berteriak kesakitan. Dia harus melepaskannya sekarang juga, lalu ayahnya muncul dengan batu besar dan menghantam tentakel makhluk yang melilit putranya itu. Monster itu menjerit kesakitan dan menarik diri, jatuh dari jembatan ke bawah. Kaki anak itu terluka parah, seolah monster itu telah membakarnya. Dia duduk di tanah, ayahnya berdiri di depannya, keduanya merasakan jembatan itu bergetar. Monster-monster itu tidak berhenti menyeberangi jembatan. Untuk mencapai mereka, semuanya tampak haus darah. Maju semakin cepat melintasi jembatan. Anak itu mencoba berdiri agar dia bisa terus berlari karena dia tidak bisa tinggal di sana. Dia harus lari jauh dari tempat itu, tetapi semakin dia berlari, semakin dia menyadari jarak antara dia dan monster semakin dekat dengan cepat, tidak peduli seberapa banyak dia berlari. Kakinya terlalu sakit, dan dia akhirnya jatuh. Dia tidak akan bisa lolos dari monster. Dia mengangkat kepalanya, menatap ayahnya yang berdiri di depannya di tengah ketakutan dan amarah. Anak itu menyuruh ayahnya untuk pergi sendiri karena dia tidak bisa berlari dalam kondisi seperti itu.
Dan dia akan bisa pergi jauh. Ayahnya lalu memunggunginya. Dan anak itu berpikir ayahnya hanya perlu lari, mengingat semua waktu ayahnya memunggunginya, karena orang itu selalu mengabaikannya, di tengah pikiran sedihnya. Dia terkejut melihat ayahnya mengulurkan tangan kepadanya. Bertanya mengapa dia masih belum bangun. Anak itu terkejut dengan sikap ayahnya. Dia berteriak bertanya mengapa dia tidak lari, karena dia sudah memberitahunya dia tidak bisa lari. Ayahnya berkata dia bisa selamat karena dia punya rencana, dan anak itu tertegun mendengarnya. Karena tidak mungkin dia sudah punya rencana untuk ini. Namun, saat dia menatap wajah ayahnya, entah kenapa itu memberinya banyak kepercayaan diri. Dia meraih tangan ayahnya dan berdiri. Dan begitu dia berdiri, ayahnya menariknya kembali, menyuruhnya lari secepat mungkin. Anak itu kemudian lari ke satu arah, sementara ayahnya pergi ke arah lain. Dia berteriak mengatakan ayahnya belum memberitahunya rencananya. Kemudian dia menyadari ada sesuatu di tangannya, dan ayahnya memberitahunya. Tidak ada waktu untuk penjelasan, dia hanya perlu melarikan diri menggunakan jembatan itu. Dan anak itu berlari secepat mungkin, mengerang kesakitan, tetapi tetap tidak berhenti. Dia berlari tanpa lelah menyeberangi jembatan, mencoba mencapai ujungnya secepat mungkin. Dia melihat bayangan beberapa tentakel di atasnya. Dia menoleh ke belakang dengan ketakutan, tetapi itu bukan tentakel, melainkan jembatan yang runtuh. Jembatan itu hancur sedikit demi sedikit. Jembatan besar itu jatuh ke jurang yang dalam, bersama dengan semua monster yang ada di atasnya. Anak itu menatap monster-monster yang berjatuhan itu. Dan banyak yang tersisa di kota lain di sisi lain jembatan. Dia terkejut oleh semua itu, tidak percaya dengan semua yang terjadi. Dia hanya bisa memikirkan ayahnya, dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi di sana. Mengapa jembatan itu runtuh, dan mungkinkah? Dia ingat ayahnya berkata dia bisa selamat dan dia punya rencana. Dia bertanya-tanya apakah rencana yang ayahnya bicarakan adalah ini, dengan tidak percaya. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa ayahnya bertindak sejauh ini menyiksanya sepanjang hidupnya. Jadi, kenapa sekarang anak itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Atau kenapa ayahnya mengorbankan diri untuknya? Dia selamat, tapi kenapa ayahnya melakukan ini? Apa alasannya berusaha membuatnya tetap hidup, semua yang telah dia impikan? Saat membayangkan kehidupan di atas tanah, matahari membelai kulitnya dan teman-teman yang akan dia dapatkan. Semua itu lenyap dalam sekejap. Kehidupan damai, dunia indah di atas bunker itu. Semua ini justru membuat anak itu semakin marah. Satu-satunya tujuannya baru saja menjadi mustahil. Jadi, di tengah air mata, anak itu berkata, dia ingin bertanya. Kenapa ayahnya bertindak sejauh itu hanya untuk menyelamatkannya? Apa yang masih ada di dunia ini? Yang membuatnya harus tetap hidup, anak itu tidak mengerti. Kenapa ayahnya menyelamatkannya hanya untuk terus hidup di dunia yang payah itu? Dia lalu teringat jabat tangan dengan ayahnya, dan kertas yang diserahkan kepadanya. Dengan cepat dia melihat tangannya, dia melihat bahwa kertas itu masih ada di sana. Dan apa yang dia lihat tertulis di sana membuatnya terpana. Masih duduk di tepi jembatan yang runtuh. Sebuah lengan monster muncul mencengkeram tepi jembatan, yang mengejutkan anak itu hingga dia segera waspada. Monster itu terus memanjat ke bagian jembatan yang tersisa. Dan anak itu berdiri dan mencoba lari, tetapi kakinya masih sangat sakit dan karena itu dia tidak bisa jauh dari makhluk itu. Monster itu selesai memanjat dan anak itu tahu dia harus bertindak sekarang. Monster itu menerjang anak itu yang melemparkan dirinya ke sisi jembatan. Dan tepat setelahnya monster itu juga melompat, dia menghantam tanah bergulingan. Hal yang sama terjadi pada monster itu. Anak itu mencoba berdiri, tetapi dia tidak bisa tetap berdiri, stamina-nya habis. Dia tahu dia tidak akan bisa mengungguli monster itu, jadi dia mungkin akan mati di sana. Namun, dia menolak untuk menerima itu karena sebelumnya dia pikir dia tidak punya apa-apa lagi. Dan membuka catatan yang ditinggalkan ayahnya lagi dengan air mata yang menetesinya. Catatan itu mengatakan bahwa ibunya masih hidup. Dan anak itu bertanya-tanya mengapa ayahnya mengatakan itu kepadanya. Baru sekarang monster itu bangkit berdiri dengan susah payah. Anak itu juga berdiri, kakinya goyah. Dia memutuskan ingin hidup lebih lama dan takkan menyerah. Dia akan melakukan apapun untuk hidup dan menemukan ibunya, tapi hanya keinginan saja tidak cukup. Karena monster itu tak peduli apa maunya, bocah itu pun gemetar ketakutan. Berpikir takkan bisa lolos. Dia teringat ajaran ayahnya, bahwa saat kiamat tiba, manusia tak cukup mahir untuk bertahan hidup. Kecuali mereka punya kekuatan atau kebijaksanaan untuk hidup mandiri. Di tengah semua pikiran itu, dia putus asa, melihat monster itu mendekatinya. Kata-kata ayahnya terngiang, bahwa sekalipun manusia berhasil bertahan, pada akhirnya mereka tetap takkan sanggup menahan bahaya. Itu terulang di setiap hari yang berlalu, setiap detik monster itu semakin mendekat. Dia memikirkan pertanyaan yang pernah diajukan pada ayahnya dulu. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Jika apa yang dikatakan ayahnya benar, itu berarti dia tak bisa berbuat apa-apa dan harus menerima kematiannya. Dia mempertanyakannya, monster itu menerjangnya, siap meninju wajah bocah itu. Dan saat itu, dia merasa seolah ayahnya sedang berbicara padanya.
Bertanya apakah dia sudah lupa apa yang telah diajarkan. Kemudian dia mengingat semua pelatihan tempur yang dia jalani bersama ayahnya. Itu membuat sesuatu klik di benak bocah itu, dan dia menghindari serangan monster itu sepenuhnya. Bergerak keluar dari jalur si monster, yang melesat melewatinya di tengah debu yang berhamburan. Bocah itu berdiri di sana, terengah-engah. Dia dan monster itu saling menatap. Sejenak, dan si monster meraung marah, memenuhi bocah itu dengan ketakutan. Namun di benaknya terdengar suara ayahnya, mengatakan bahwa dia berbeda dari manusia lain. Dan perbedaan terbesar antara dia dan orang lain, adalah bahwa dia tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Jadi, bocah itu menarik napas dalam-dalam dan menahan air matanya, menenangkan tubuh dan pikirannya, dan bersiap melawan monster itu. Monster itu menyerbu untuk serangan lain, tapi bocah itu percaya diri. Karena semua yang telah dia pelajari sejauh ini, pelatihannya, dan semua pengalamannya, dan pengetahuan bertahan hidup yang telah diajarkan kepadanya, dia akan menggunakan semua itu. Dan melakukan segalanya yang dia bisa untuk bertahan hidup dari apapun yang akan datang. Di tengah kiamat yang baru saja dimulai di kota itu, tak ada yang tersisa kecuali puing-puing dan mayat yang bertebaran di tanah, beberapa dari sedikit orang yang selamat. Hancur oleh apa yang telah terjadi, seorang wanita berkata bahwa 4 hari telah berlalu. Dan bertanya apakah polisi seharusnya tidak melakukan sesuatu. Untung mereka bisa bersembunyi di sini, tapi mereka harus mencari makanan. Jadi, mungkin mereka harus pergi. Dia bicara dan bicara, namun pria di sampingnya diam saja. Wanita itu mengeluh karena dia tidak pernah mau bicara. Dia terus mengoceh, lalu seseorang memanggil. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang menyela. Dia menoleh ke orang yang menyuruhnya menerima saja, karena dia mulai membuat semua orang tidak nyaman. Dia bertanya kenapa, toh dia tidak berbicara dengan keras. Pria itu sadar dia belum mengerti. Dia berkata bukan itu maksudnya, sementara gadis itu tetap bingung. Duduk di sebelah seseorang yang sudah meninggal, pria itu memunggunginya, menyuruhnya untuk sudahlah, lalu berjalan pergi, berkata dia sudah mulai gila. Gadis itu kemudian memanggil pria itu. Dia bertanya apakah dia sudah memeriksa daerah itu. Dia menjawab sudah, tapi mereka tidak menemukan makanan dimanapun. Pria itu mengerti, tapi berkata, mereka harus menemukan makanan jika ingin bertahan di sana. Gadis itu berkata, masih ada satu tempat yang belum dia periksa, menunjuk ke suatu arah. Dia berkata dia masih belum mencari di sana dan dia akan pergi melihatnya. Memohon pada pria itu untuk tidak menyerah. Pria itu berterima kasih pada gadis muda itu, mengatakan semua orang tampak kelelahan. Karena membela diri dari monster, jadi tidak ada yang mau membantu. Dan hanya dia yang bersedia membantu, mengakhiri dengan mengatakan dia anak yang hebat. Malu, dia berkata tidak juga, karena dia bukan murid yang baik. Sambil tersenyum, pria itu menyuruhnya untuk tetap berharap dan berusaha mengeluarkan semua orang dari sana dengan selamat. Gadis itu terdiam, tak bisa membalas perkataannya. Dia kemudian melanjutkan pencariannya. Dia bertemu dengan 2 orang yang sedang berbicara, dan bertanya apakah mereka sudah mencari makanan di daerah itu. Keduanya saling pandang. Wanita itu menggeledah beberapa barang di belakangnya. Menunjukkan sandwich, dia berkata dia menemukannya tadi pagi. Gadis itu senang mendengar berita itu. Tapi wanita itu langsung merobek kantong plastik itu. Gadis itu jadi bingung mau bilang apa. Dia coba menyuruh mereka menunggu sebentar. Lalu gadis itu berteriak tanya apa yang mereka lakukan. Padahal mereka sudah sepakat untuk berbagi semua yang ditemukan dengan yang lain. Dan wanita itu bilang cuma orang membosankan yang memutuskan begitu. Lagi pula, mereka juga tidak pernah bilang akan melakukan itu, kan? Gadis kecil itu berkata baru kemarin mereka berdua makan dari makanan yang dibagi bersama. Pria itu pura-pura linglung dan bilang tidak ingat soal itu. Dia bilang kalau begitu dia akan melaporkan mereka. Pria itu berdiri dan menantangnya. Kenapa tidak coba saja? Apa dia pikir mereka akan diam saja melihatnya? Dengan berani gadis itu bilang percuma saja. Karena dia yakin pria itu tak akan bisa menangkapnya. Lagian, dia sangat jago lari. Itu membuat pria itu naik pitam dan bersiap menangkapnya. Tiba-tiba, jeritan keras menggema di seluruh tempat itu. Keduanya menoleh ke arah suara itu berasal. Dengan panik dia bertanya pada wanita itu apakah itu jeritan, dan wanita itu membenarkannya. Wanita itu berkata pasti asalnya jauh, jadi mereka mungkin aman di sini. Berkeringat gugup, pria itu bilang dia terkejut bukan main. Kemudian dia kaget saat melihat kembali ke gadis itu. Gadis itu jongkok menutupi telinganya, gemetar hebat setelah mendengar jeritan itu. Sambil tertawa, pria itu bertanya bukankah dia yang tadi begitu percaya diri. Dan bilang dia cuma pengecut kecil. Dia ingin lihat dia lari dengan kaki gemetar seperti itu. Gadis kecil itu melihat makanan ringan tergeletak di tanah. Dia memumutnya dan kembali ke tempat semua orang berkumpul. Dia menghampiri pria yang dia ajak bicara sebelumnya. Pria itu bertanya apakah dia sudah memeriksa area yang tersisa. Dia menjawab singkat sudah. Pria itu bertanya apakah dia menemukan sesuatu sambil menyembunyikan makanan ringan di sakunya. Dia berpikir sejenak, perutnya keroncongan minta diisi.
Dia menjawab kalau dia tidak menemukan apapun di sana. Orang itu bilang, sudah kuduga. Tapi, sudahlah, yang penting kita masih hidup. Nanti, kita bisa cari makanan lagi. Belum selesai dia bicara. Seekor monster menerobos masuk, debu mengepul karena saking besarnya. Gadis yang tadi terjatuh, gemetar ketakutan, lalu mendongak. Dilihatnya monster itu mengejar pria yang tadi bicara padanya. Dia merangkak. Pria itu menatap gadis itu, mengulurkan tangan, dan memohon pertolongan. Dengan suara gemetar, gadis itu berbalik dan lari sambil minta maaf. Pria itu berteriak, "Kenapa kau tidak menolongku?" Tanpa berhenti, gadis itu menjawab, "Sudah kubilang, kan, aku bukan orang baik." Dan terus berlari mencari jalan keluar. Dua orang lainnya yang di dalam juga ikut lari, berusaha keluar. Begitu sampai di jalan, mereka melihat monster lain. Dan gadis itu sedikit di depan mereka. Wanita itu berkata, "Bagus. Kalau gadis kecil itu tertangkap, kita bisa gunakan dia sebagai umpan dan kabur." Dia juga berpikir gadis itu bodoh karena lari lurus ke arah monster. Dan monster besar itu menyadari kehadiran gadis itu, yang tanpa ragu sedetik pun langsung lari ke arahnya. Monster itu menembakkan beberapa tentakel ke arah gadis itu, yang terus berlari cepat. Dan mulai menghindari semua serangan, melompat dan berguling di tanah. Menghindari segalanya dengan sangat lincah. Dua orang lainnya terkejut melihat adegan itu. Dan gadis itu berhasil melewati monster itu dan terus berlari semakin jauh. Pria itu teringat gadis itu bilang dia sangat jago lari. Dia tak percaya. Ternyata dia berkata jujur. Kedua orang itu kemudian tertangkap oleh monster yang mengejar mereka. Agak jauh dari sana, gadis itu bersandar ke dinding. Terangnya engah dan lelah setelah berlari. Dia bertanya-tanya apakah monster-monster itu sudah pergi. Lalu dia menyadari sesuatu di sebelahnya. Si protagonis muda duduk tak sadarkan diri di sampingnya. Dia terkejut dan mendorongnya. Dia jatuh ke tanah, masih pingsan. Dan gadis itu terus menatapnya. Dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia mendengar sesuatu mendekat. Itu monster lain. Dia menempelkan diri ke dinding karena takut. Bertanya-tanya apakah monster itu mendengarnya. Makhluk itu perlahan mendekat, dan dia semakin ketakutan. Sementara pemuda itu tergeletak tak berdaya di tanah di hadapan monster, namun dengan cepat. Gadis itu meraih kerahnya dan menariknya, menyembunyikannya dari makhluk itu. Beberapa waktu kemudian, gadis itu berpikir bahwa kali ini monster-monster itu sudah pergi. Dan menghela napas lega setelah semua ketegangan itu. Menundukkan kepalanya, bersyukur masih hidup. Dia bertemu pandang dengan bocah lelaki yang berbaring di pangkuannya. Keduanya terkejut, dan bocah itu dengan cepat melompat menjauh darinya, bertanya siapa dia. Dan apa yang coba dia lakukan padanya. Gadis itu sama sekali tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan di benak bocah itu, hanya terngiang perkataan ayahnya. "Jangan pernah lupa untuk menjauhi manusia." Gadis itu bertanya apa maksudnya. Dan berkata bahwa dia hanya menariknya agar monster itu tidak melihatnya. Namun, bocah itu bahkan tidak memperhatikan. Hanya mengingat perkataan ayahnya agar tidak mempercayai manusia karena mereka ingin membunuhnya. Dan jika ayahnya benar, dia tidak akan bertahan lama jika dekat dengan manusia. Karena mereka adalah makhluk yang licik dan penuh tipu daya, dia memutuskan untuk bertanya bagaimana dia harus mempercayai gadis itu. Namun kemudian dia ambruk ke tanah dengan perut yang berkeroncongan, dia kelaparan. Terakhir kali dia makan adalah 5 hari yang lalu. Di bunker, dan sekarang dia telah mencapai batasnya. Bahkan mengambil jeda panjang untuk menghemat energinya. Dan saat ini, ketika dia berbicara dengan manusia, dia menjadi lemah. Gadis itu dengan cepat berkata, dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dia tidak mengerti dan bertanya apa yang dia bicarakan. Karena dia belum menanyakan apapun, mencoba menutupinya, dia berkata dia tampak lapar. Jadi, bahkan sebelum dia bertanya, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dan sial baginya, camilannya jatuh dari sakunya. Dia berkeringat dingin karena itu semua, dan bocah itu melihatnya tergeletak di tanah. Dia bertanya apa itu, gadis itu tidak tahu harus menjawab apa. Dia bertanya-tanya apa benda yang dijatuhkannya itu, dia tidak tahu apa itu. Tapi dia merasa semakin lapar setiap kali melihatnya. Dia memutuskan untuk bertanya apakah itu makanan. Berkeringat dan membeku, dia berkata tidak. Dia agak menerima bahwa dia salah. Dan dia terus saja bilang itu bukan makanan sama sekali. Dia terkejut betapa bodohnya dia ini. Karena tak bisa mengenali mana makanan, dan dia jadi berpikir keras. Lalu dia berteriak itu bohong dan bertanya apa dia pikir dia akan percaya manusia. Dia melanjutkan, dia salah besar jika berpikir dia akan percaya padanya. Karena semua yang dikatakan manusia adalah kebohongan, dia semakin dan semakin terkejut betapa idiotnya dia ini. Bocah itu sekarang yakin, menilai dari reaksinya, itu berarti itu makanan yang dia butuhkan. Dan jika dia tidak mau bekerja sama, dia tidak punya pilihan selain merebutnya dengan paksa. Namun, sebelum dia melakukan apapun, dia menawarkannya setengah sandwich. Sambil berkata, dia benar-benar terlihat lapar, jadi dia akan memberikannya. Dia heran mengapa dia berbagi makanan, dan apa dia tidak tahu.
Dia akan dirugikan jika tidak makan. Gadis itu berkata sekarang dia berutang 4 ris padanya. Dia mengangguk dan mengerti alasannya, dan manusia memang makhluk yang licik. Dia selesai makan dan berjalan pergi tanpa tujuan, dan gadis itu bertanya kemana dia pergi. Dia menjawab bahwa sekarang dia sudah makan, dia akan berjalan-jalan, dan dia bertanya, kemana dia pikir dia akan pergi dalam situasi seperti ini? Dia berkata ini adalah lingkungannya, jadi dia tahu tempat ini dengan sangat baik. Dan yakin tidak ada tempat lain untuk pergi. Dia berhenti tanpa alasan, dan dia menabraknya. Dia mengeluh padanya karena berhenti tiba-tiba, dan dia bertanya apa dia tahu tempat itu dengan baik. Dia menjawab iya, karena dia tumbuh besar di lingkungan itu. Bocah itu bertanya apa dia tahu di mana stasiun kereta bawah tanah. Mereka berangkat menuju stasiun itu. Melewati beberapa tempat, bersembunyi dari monster, dan dia bertanya-tanya, bagaimana dia bisa berakhir menjadi pemandu si idiot itu, dan jika dia tahu, dia tidak akan membagikan rotinya padanya. Sesuatu kemudian menarik perhatiannya. Dia bertanya mengapa dia sangat ingin pergi ke kereta bawah tanah, dan dia menjawab bahwa tempat itu aman. Dia bertanya apa yang dia bicarakan. Dia melanjutkan bahwa di sana penuh dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, dan itu adalah rute yang akan membawa mereka jauh dari para monster, dan yang paling penting, di kereta bawah tanah. Semakin sulit monster mendeteksi manusia, dan dia makin merasa aneh dengan si brengsek ini. Soalnya dia bicara seolah tahu segalanya, padahal roti saja nggak kenal. Dia memberitahu mereka sudah sampai, melihat segalanya hancur berantakan. Dia yakin betul lokasinya di sekitar sini. Si bocah bertanya, kau yakin ini tempatnya, Nona? Soalnya, biasanya kereta bawah tanah itu di bawah tanah, terus. Dia sudah tahu si Nona pasti mencoba mengelabuinya. Karena kesal, si Nona bilang, ya iyalah, kereta bawah tanahnya sudah tidak ada. Dia cuma mencoba mencari pintu masuknya. Dia menyuruh bocah itu menunggu di sana, karena dia yakin pintu masuknya dekat-dekat sini. Seorang pria tua muncul di dekatnya, meminta mereka diam. Dia berbisik bahwa dia telah mengirim sesuatu, tapi tak menyangka akan menemukan orang sungguhan di sini. Si bocah bertanya siapa dia. Pria itu berkata, si bocah bicara dengan agresif dan menyuruh mereka pergi. Perkenalan nanti saja, katanya, menyuruh mereka mengikutinya. Gadis itu bertanya, kita mau kemana? Lalu si bapak bertanya, bukankah ini yang kalian cari? Mereka mengikuti pria itu menuruni tangga. Pria itu berkata, sudah dekat. Si bocah terkesan dengan apa yang dilihatnya. Begitu banyak orang mengejutkannya. Ada banyak sekali orang di tempat itu. Semua orang punya ide yang sama, bersembunyi di sana. Pria itu bilang dia takkan lupa saat itu. Saat monster muncul tanpa peringatan, dia tahu bisa lari ke sana. Karena monster ada di mana-mana, tapi untungnya dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan fakta bahwa dia menemukan tempat itu pasti hanya karena keberuntungan semata. Kadang dia pergi ke permukaan mencari obat, tapi tak menemukan apapun kecuali kalian berdua. Dan si bocah terus mengamati semua orang di sana, berpikir dalam hati bahwa awalnya dia berencana membuat markas di stasiun kereta bawah tanah. Ternyata manusianya lebih banyak dari dugaannya, dan dia bisa melihat segala macam manusia di tempat itu. Manusia tak berdaya yang terperangkap dalam keputusasaan. Pria itu ketakutan akan mati, berpikir monster akan menemukannya di sana. Dan si bocah terus menemukan jenis-jenis manusia lainnya, seperti mereka yang menunjukkan diri jahat terhadap manusia tak berdaya lainnya. Dia terus mengikuti pria yang membimbing mereka, lalu melihat seorang manusia aneh yang tak bisa dia baca. Semakin banyak manusia, semakin besar faktor risiko yang mereka timbulkan, namun di antara mereka semua, tidak ada seorang pun yang bisa menempatkan protagonis dalam bahaya nyata. Dia secara naluriah bisa merasakan siapa yang berbahaya, sama seperti monster-monster di permukaan. Dan juga ayahnya, tapi di sini tidak ada seorang pun yang memberikan perasaan berbahaya. Di antara mereka, mungkin karena dia ada di sini sekarang, jadi tak seorang pun akan bisa menyakitinya. Bahkan jika mereka musuh sekalipun, pria itu bersandar ke dinding, dan bertanya apakah mereka ingin memperkenalkan diri sekarang, dengan cepat menyebutkan namanya Huang Bin. Dan seperti yang mereka lihat, dia adalah seorang dokter yang sedang mencari obat di permukaan. Dan akhirnya menemukan mereka berdua, tapi dia belum berhasil mendapatkan banyak. Dalam hal obat-obatan, bocah itu terdiam mendengar perkenalan itu, karena dia tidak tahu harus berkata apa saat gilirannya tiba. Gadis itu dengan cepat berkata dia akan duluan dan memberitahunya namanya Haru. Pria itu memuji namanya dan berkata bahwa menilai dari pakaiannya, dia adalah seorang siswi sekolah dasar. Dia mengiyakan dan bertanya apakah dia tahu sekolahnya. Dia menjawab ya, karena rumah sakit tempat dia bekerja berada di seberang sekolah dekat mall, dan gadis itu menjadi berpikir. Karena dia tidak tahu ada rumah sakit di dekat sana, lalu dia menatap bocah itu, mengamati pakaiannya yang kusut dan sangat kotor, dan berkata dia punya pertanyaan agak konyol. Karena sepertinya bocah itu telah melalui banyak hal, dia bertanya siapa nama bocah itu. Bocah itu kemudian ragu sebelum menjawab, mengatakan dia tidak punya nama.
Orang tua itu terkejut mendengar itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan dia tidak pernah punya nama. Pria itu berpikir dia hanya tidak ingin mengatakannya dan menyuruhnya untuk memberikannya lain kali. Seorang pria datang memanggil dokter, mengatakan keadaan semakin memburuk. Mereka pergi ke sebuah ruangan di mana seorang pria duduk terluka di lantai. Yang tampak sedikit lega melihat dokter di sana. Kondisi pria itu semakin memburuk. Dia telah menghentikan pendarahan sementara terakhir kali. Namun, sekarang tampaknya menjadi jauh lebih buruk, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Jadi, dia memberitahu pria itu bahwa jika dia tidak menjalani perawatan sekarang, dia bisa terinfeksi. Lalu dia membuka jasnya, yang berisi berbagai macam perlengkapan penting, dan berkata mereka harus melakukannya sekarang. Kemudian mulai mengobati luka pria itu, si bocah jadi berpikir keras. Dulu, dia pernah membaca tentang dokter di buku tanpa sepengetahuan ayahnya. Itu adalah pekerjaan untuk mengobati manusia dengan bayaran di zaman sekarang. Dengan adanya kiamat ini, apa yang dia dapatkan sebagai bayaran untuk mengobati manusia? Dia bertanya pada dokter. Semua orang menatap bocah itu, dan dokter bertanya, apa si bocah pikir dia dibayar untuk melakukan sesuatu di sini? Dia menjawab bahwa tugas dokter adalah mengobati siapapun yang terluka. Dia melanjutkan mempersiapkan pasien untuk operasi, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena dia jarang gagal dalam operasi, pria itu memeluk dokter. Berterima kasih atas apa yang dia lakukan untuknya. Bocah itu tidak mengerti kenapa dokter membantu orang lain tanpa imbalan apapun. Dan bertanya-tanya apakah manusia itu bodoh, atau apakah mereka benar-benar melakukan hal seperti ini untuk orang lain. Dokter menyuruh pasiennya untuk tenang karena pendarahannya bisa bertambah parah. Dan pria itu tetap bersandar di dada dokter. Berterima kasih padanya. Lalu dia membaca lencana identifikasi yang bertuliskan dokter hewan. Pria itu membeku setelah membacanya. Dan saat dokter mengatakan dia akan mulai dan mungkin akan sedikit sakit, dia mencoba menarik diri dan meminta dokter untuk menunggu dan tidak melakukan apapun. Temannya berkata dia tidak bisa menunggu karena sesuatu bisa terjadi jika dia bergerak selama operasi, dan pasien berteriak putus asa, mengatakan dia adalah dokter hewan dan mempertanyakan apakah pria itu benar-benar bisa melakukan operasi. Sambil tersenyum dia menjawab bahwa dia bisa karena manusia secara teknis adalah hewan. Pria itu menjadi semakin putus asa dan memohon untuk dikeluarkan dari sana. Dokter kemudian menjadi khawatir dan mencoba mencari cara untuk membius pasien. Orang lain di sana berkata mereka tidak punya pilihan dan harus melakukannya. Dokter menemukan batu bata di tanah, meminta maaf kepada pria itu, dan memukul kepalanya dengan batu bata. Bocah itu terdiam melihat apa yang baru saja terjadi. Hanya berpikir bahwa manusia benar-benar berbahaya. Beberapa menit kemudian, akhirnya bocah itu menemukan tempat tenang untuk beristirahat. Dia tahu telah melakukan hal benar, tak perlu lagi menyaksikan kekacauan itu. Duduk di lantai mencoba beristirahat, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah foto pemberian ayahnya. Foto masa kecilnya dengan tulisan di baliknya yang mengatakan ibunya masih hidup. Dia tak lagi punya harapan menemukannya, karena tak ada petunjuk tersisa. Akan tetapi, setiap kali melihat foto itu, dia merasa tidak nyaman. Itu karena di latar belakang foto tersebut, terdapat bunga aneh yang terlihat asing, bahkan saat dia masih di bunker dulu. Dia selalu menganggapnya aneh dan bahkan mencoba mencari di beberapa buku. Namun, tak pernah berhasil. Jika bunga itu hanya tumbuh di tempat atau lingkungan tertentu, dia mungkin bisa menemukan lokasi tempat foto itu diambil. Dan untuk mengetahuinya, pertama-tama dia harus menemukan seseorang yang bisa mengidentifikasi bunga itu. Foto itu satu-satunya petunjuk yang dia punya, jadi dia harus berhati-hati untuk tidak kehilangannya. Dan dia harus bertanya pada semua orang apakah mereka mengenali bunga itu. Seperti biasa, serangga terbang lewat. Dia membunuh serangga kecil itu dan menjilatnya. Pahit, keluhnya. Di tempat lain, beberapa orang berkumpul. Seorang wanita menelepon bosnya, mengatakan dia telah mengumpulkan semua orang. Kemudian bos bertanya apakah mereka bisa mulai. Dia menyuruhnya membawa mereka semua ke sana. Dan jika mereka menolak, gunakan cara apapun yang kau mau, pungkasnya. Sementara itu, orang-orang bertanya mengapa mereka dikumpulkan di sana. Seorang pemuda bertanya, kenapa kau membuat semua orang mengikutimu tanpa penjelasan? Pria itu mengabaikannya, tapi bocah itu tidak menyerah dan terus berteriak, bertanya apakah dia mendengarkan. Dia menoleh ke belakang, menatap langsung pada pria yang gemetar ketakutan hanya karena tatapan itu. Pria itu bisa melihat ke bagian terdalam pikiran orang. Dia bisa melihat pikiran apa yang tersembunyi di dalam, melalui mata mereka, dan bocah itu dipenuhi ketakutan seperti bayi tanpa orang tua. Dia menyembunyikan ketakutannya dengan bertingkah seperti itu di luar. Dan bocah itu berteriak agar dia tidak mendekat, tapi di depan pria itu. Jati dirimu selalu terungkap. Dia meninju bocah itu hingga terlempar ke kerumunan. Semua orang terkejut, pria itu mendekati pemuda itu lagi sambil tersenyum. Ia mencengkeram bajunya, mengangkatnya, dan berkata itulah yang ingin dilihatnya. Suruh dia menunjukkan lebih banyak lagi jati dirinya yang terdalam. Bocah di tanah itu memohon ampun.
bawahan pria itu tiba dan berkata, "Sepertinya ada beberapa orang yang tidak ada di sini," dan bos bertanya apa maksudnya. Dia menjawab bahwa seorang kakek, seorang bocah, seorang gadis, dan satu orang terluka hilang. Mengelap tangannya, dia berkata sudah menyuruhnya mengumpulkan semua orang. Lalu bertanya, apa yang terjadi hingga dia tidak melakukannya? Dia menjawab, zona itu ditugaskan pada berandal itu, tapi dia tidak pernah mendengarkan apapun. Dan tiba-tiba menghilang. Bos mengerti dan berkata, mereka takkan pernah bisa mengendalikan orang itu. Dia bilang akan menanganinya sendiri, ingin melihat ekspresi mereka saat menemukannya. Dia menyuruhnya mengikat sampah itu dan membuangnya. Bocah itu memohon ampun pada semua orang, sambil berkata akan melakukan apapun yang mereka perintahkan. Sementara itu, bos hanya berbalik dan mengejar orang yang masih hilang di sebuah ruangan yang agak jauh dari sana. Protagonis baru saja bangun dari tidurnya. Dia tidak bisa beristirahat dengan baik dalam beberapa hari terakhir, karena dia harus terus berjaga-jaga terhadap monster. Saat dia mengangkat kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar, dia terkejut. Dia berada di tempat yang tampak seperti terowongan. Dia menekan kakinya ke tanah, namun tidak bisa merasakannya. Dia bertanya-tanya apakah tempat itu terbuat dari marshmallow atau apa. Butiran keringat mengalir di wajahnya dan jatuh ke tanah. Lalu, dia berpikir bahwa mungkin entah bagaimana dia telah ditelan. Thomas Walsh mulai melilit tubuhnya, mencengkeramnya semakin erat. Dia mencoba lari, tapi tidak bisa, lalu itu mengelilingi seluruh tubuhnya. Dan dia terbangun dengan terkejut dan berkeringat. Itu hanya mimpi, tapi terasa sangat nyata. Saat bangun, dia bertanya-tanya siapa orang-orang di depannya itu, dan dia bertanya siapa mereka. Bos bilang dia punya 2 menit untuk sampai ke tengah stasiun. Dan jika dia tidak pergi dalam waktu itu, dia akan dikeluarkan dari tempat itu. Salah satu bawahan pria itu berkata, sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau dia tidak lari, wah, bisa gawat urusannya. Bocah itu berdiri dengan santai. Bos jadi kecewa karena sudah berharap siapapun yang bolos rapat itu pasti orang kuat. Lalu, bocah itu tanya, apa dia mau dipecat? Itu sungguh mengejutkan si bos. Dan bocah itu tampak tenang-tenang saja, seolah tak peduli sama sekali. Saat bos menatapnya, dia melihat aura semangat tempur yang mengelilingi bocah itu. Lalu, bocah itu nanya, bagaimana mereka berencana mengusirnya? Si bawahan bilang, si bocah sudah gila. Tapi, bos sepertinya benar-benar menyukai apa yang dilihatnya pada bocah itu. Dia menyuruhnya untuk menatap matanya, melihat wujud aslinya di balik sana. Apa yang dilihatnya membuatnya terpana. Si bawahan tak mengerti apa-apa. Si bawahan bilang, anak itu seharusnya sudah pergi dari tadi. Dia mempertanyakan waktu yang diberikan padanya dan berkata, 2 detik saja cukup untuk mengalahkan mereka. Si bawahan tertawa dan berkata, sekarang dia mengerti kenapa. Bos bilang bocah itu lucu sekali. Dia menghunus pisau. Dia bertanya apa kata-kata terakhirnya. Bos meletakkan tangannya di bahu si bawahan. Sang protagonis panik saat merogoh saku dan tak menemukan foto keluarganya. Lalu, pria itu bertanya, apa dia mencari ini? Dia menunjukkan foto itu dan berkata, dia tak menyangka menemukan sesuatu yang berharga. Setelah memperhatikannya, yang dia temukan hanyalah foto itu. Bocah itu berkata, kalau ada goresan di foto itu, dia akan membunuhnya saat itu juga. Sikapnya saja sudah membuat pria itu resah. Si bos lalu mengambil foto itu dari tangan si bawahan dan berkata, kalau bocah itu mendekat, dia akan merobek fotonya. Si bawahan lalu melayangkan beberapa pukulan padanya. Dia hanya membela diri sementara pria itu terus memukulinya. Sambil berkata, foto itu pasti sangat penting baginya. Bocah itu sangat marah pada dirinya sendiri karena ceroboh dan kehilangan foto itu saat tidur, karena dia tahu manusia lebih berbahaya daripada monster. Si bawahan bertanya pada bos, apa yang akan mereka lakukan pada bocah itu dan berkata, mereka harus mengusirnya. Dia sudah dibilang tidak, dan orang itu tak mengerti saat pria itu menatap matanya tadi. Dia berbeda dari yang lain, begitu dalam jiwanya hingga tak bisa dilihat apapun. Dan dia menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi pada bocah itu dan bawa foto itu demi memastikan pengawasan. Serta mengingatkannya agar jangan sampai lupa saat mengawasi bocah itu. Jangan sekali-kali melepaskan foto itu. Pria itu bertanya apa maksud bosnya. Namun, dia hanya menjawab itu perintah, dan pria itu menurut, terus berpikir bahwa saat bocah itu hendak menyerang mereka, dia merasa sedikit takut, sih. Sudahlah, tak masalah selama dia punya foto itu. Si bocah tak akan berkutik. Lalu muncul gadis itu, yang tadi berjalan dengan si tokoh utama. Dia tanya pada para pria itu, apa yang mereka lakukan di sana. Si bos lalu berkata, dia sudah membebaskannya dari repotnya mencari dia, keringat bercucuran karena gugup. Dia bertanya apakah dia sedang dicari, dan si bos bilang, akan ada pertemuan di tengah stasiun, lalu memunggungi mereka. Si bawahan bilang pada bocah itu, dia harap bisa bertemu lagi dan akan menjaga foto itu baik-baik. Gadis itu terkejut dengan semua itu dan melihat si bocah tergeletak di tanah. Dia menghampirinya.
mengulurkan tangan dan bertanya apa dia baik-baik saja. Dia menepis tangannya, itu membuatnya marah. Dia bertanya apa salahnya. Bilangnya dia hanya membantunya berdiri. Dia balas bahwa dia tak butuh bantuan dan menyuruhnya minggir, dasar manusia. Dia bilang namanya bukan manusia, tapi Haru, dan dia harus mengingatnya lain kali. Dia berdiri, melewatinya, dan bertanya kenapa dia harus mengingat hal seperti itu. Suasana menjadi tegang di antara keduanya.